Gimana nih adik-adik kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Pasti baik dong. Harapannya kalian juga seperti itu. Nah, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan pada hari ini. Kami dapat berkumpul di ibadah-Mu hari ini Tuhan. Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Udah siap ibadah hari ini adik-adik? Ya, kita bangkit berdiri, oke? Laskar Kristus, siap! Yeah! Semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya, takkan berhenti menari baginya. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot.
lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Angkat tanganmu. Haleluya. Yuk siapkan Alkitabmu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Katakan srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwa. Berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang ikutin kakak ya. Berbuahnya dari kecil dulu. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, berbuah, Karena sering baca Alkitab lebih besar. berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Sorangan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah apa yang akan kakak sampaikan dapat diterima oleh adik-adik Tuhan, dapat menjadikan rema dalam hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak hari ini akan cerita tentang
3 orang dan talentanya. Kita buka di Alkitab kita, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Judul perikop di Alkitab adalah perumpamaan tentang talenta. Banyak akan menceritakan tentang isi dari Alkitab ini ya, ya, dari cerita kita hari ini. Dalam Matius 25 ayat 14 ini adik-adik, diceritakan ada seorang tuan. Nah, dalam hal kerajaan surga itu diibaratkan seperti, digambarkan seperti seorang tuan yang memiliki harta yang banyak banget dan akan pergi ke luar negeri. Ketika tuan ini pergi ke luar negeri, hartanya nggak mungkin dibawa semua kan adik-adik. Nah, harta itu dipercayakan, dititipkan kepada hambanya. Jumlah hamba ini ada 3 orang. Berapa jumlahnya adik-adik? Ada 3 orang hambanya. Nah, dari 3 orang hamba yang dipercayakan oleh tuannya ini adik-adik, tidak semua dibagi rata. Dari harta itu, seorang tuannya itu menilai sesuai dengan porsi dan kemampuannya untuk mengolah harta itu. Dari 3 hamba itu tadi, masing-masing yang orang pertama nih, dia mendapatkan 5 talenta. Orang kedua mendapatkan 2 talenta. Sedangkan orang terakhir, orang ketiga mendapatkan 1 talenta. Dari talenta yang diberikan oleh tuannya itu, hamba ini memiliki hak untuk mengupayakan, untuk menjalankan, untuk mengerjakan hingga menjadikan berlipat untuk mendapatkan laba. Setelah tuannya pergi jalan-jalan ke luar negeri, ya, hambanya ini sudah mulai mengerjakan talenta yang didapatkan. Orang pertama yang mendapatkan 5 talenta tadi, dia mulai mengerjakan uang tersebut, talenta tersebut, hingga mendapatkan laba 5 talenta juga. Orang kedua dapat berapa tadi talentanya? Ya, dapat 2 talenta, juga melakukan hal yang sama. Dia mengerjakan, dia menjalankan usahanya, menjalankan uangnya, hingga mendapatkan 2 talenta juga. Sedangkan orang terakhir ini, orang ketiga tadi ya, yang mendapatkan 1 talenta, dia tidak mengerjakan adik-adik. Jadi talenta tadi disimpan, dikubur dalam tanah. Jadi dia menggali tanah dan disimpan di dalam tanah itu dan dikuburkan. Sehingga talenta itu tadi, harta itu tadi tidak berkembang, tidak bertambah. Nah, setelah itu pada saat hari di mana si tuan itu kembali hadir, kembali ke rumahnya, dipanggillah 3 orang hambanya itu. Hamba pertama yang pegang 5 talenta tadi datang, "Tuan, yang engkau berikan kepada saya ada 5 talenta. Aku telah mengerjakannya, aku telah melakukan pekerjaannya, menjalankan harta tersebut, sehingga aku mendapat laba 5 talenta juga." Apa yang dikatakan oleh tuannya itu? Itu ada di ayat ke-21. Bunyinya seperti ini. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu."
Wah, pasti bahagia sekali kan ketika kita dipersilakan oleh Tuhan kita untuk mengikuti pesta, mengikuti kebahagiaan yang diselenggarakan oleh Tuhannya itu. Nah, itu orang pertama. Orang kedua tadi pegang berapa talenta tadi? Ya, pegang 2 talenta dan mengerjakannya hingga menjadikan laba 2 talenta juga. Dia datang adik-adik ke tuannya. Tuan, engkau telah memberikanku 2 talenta dan aku telah mengerjakan uang itu dan aku telah menjalankan uang itu sehingga menjadikan 2 talenta juga. Aku dapat laba, Tuhan. Apa yang dikatakan oleh tuannya adik-adik? Itu ada di ayat ke-23. Wah. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Wah, kalimatnya sama ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, pasti dua hamba ini bahagia sekali adik-adik ya. Yang pertama dapat 5 talenta tadi, dan yang kedua dapat 2 talenta tadi. Mereka ikut pesta, ikut turut dalam kebahagiaan tuannya. Wah, keren banget. Nah, untuk hamba yang ketiga, yang pegang berapa talenta tadi? Ya, pegang 1 talenta. Yang katanya Kak Endo tadi apa? Dia tidak mengusahakan talenta tersebut. Dia menguburkan talenta tersebut. Dia menyembunyikannya. Wah, bagaimana ya reaksi tuannya ketika tahu? Kita lihat ya adik-adik ya. Ketika 1 hamba tadi datang, dia bilang gini ke tuannya, Tuan, aku telah mendapatkan 1 talenta darimu. Aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Wah, pasti tuannya kalau dengar seorang hamba bilang gitu, marah nggak kira-kira? Pasti marah dong. Terus ada lanjutannya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaanmu. Jadi talenta tadi tidak diusahakan, tidak dijalankan, tapi dikembalikan 1 talenta juga. Wah, perasaan tuannya gimana ya? Pasti sedih, pasti kecewa. Apa yang dilakukan oleh tuannya? Ini ada di ayat 26 adik-adik. Tuannya bilang gini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Wah, jadi adik-adik di sini tidak boleh malas, tidak boleh jahat, tidak boleh tidak mengerjakan pekerjaannya. Itu tidak boleh adik-adik, jangan dilakukan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku tidak menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Wah, ini menunjukkan kalau si Tuhan ini kecewa adik-adik. Ketika dia mempercayakan hambanya untuk mengerjakan hartanya, dia benar-benar memberikan hak itu untuk si hamba ini, tapi hambanya tidak melakukannya. Padahal memberikan kepercayaan itu berat juga lah adik-adik ya. Itu benar-benar kecewa ya. Setelah diambil talenta itu, akhirnya si 1
hamba ini yang pegang 1 talenta tadi disuruh keluar, dicampakkan, tidak mau, tidak boleh bersama-sama dengan yang lainnya, tidak diajak untuk turut dalam kebahagiaan tuannya. Karena apa? Tuannya kecewa dengan. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu mempercayakan setiap dari kita talenta. Talenta itu apa sih adik-adik? Kalau dari Alkitab yang kita baca ini, talenta sebagai harta, sebagai uang. Tapi pada kenyataannya itu bukan hanya uang saja. Talenta itu bisa seperti bakat, kemampuan, atau kesanggupan kita. Setiap orang dipercaya untuk mendapatkan talenta itu. Ada yang talentanya 5, talentanya 2, talentanya 1. Semua dikembalikan sesuai porsi masing-masing pribadi. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat 2 talenta, gak boleh iri sama orang yang punya 5 talenta. Karena ketika kita bisa mengerjakan, bisa menjalankan talenta itu, kita akan mendapatkan upah yang besar. Jangan iri, gak boleh iri adik-adik. Karena talenta itu nilainya sangat besar. Talenta itu gak hanya uang aja. Talenta itu bakat. Nah adik-adik, kalian pasti sudah merasakan ya bagaimana talenta itu, bagaimana bakat yang dipunyai adik-adik. Misal, talenta itu banyak macamnya. Kayak adik-adik bisa menyanyi. Wah, talenta adik-adik menyanyi. Adik-adik betul-betul mengerjakan talenta itu, menjalankan. Adik-adik berusaha untuk menjadi penyanyi yang luar biasa. Itu kita sudah menjalankan. Contohnya seperti itu ya. Atau bagaimana? Adik-adik suka membaca, suka menulis. Adik-adik rajin untuk melakukan kegiatan menulis itu. Bisa jadi novel, buku. Dan itu menghasilkan yang lebih besar lagi. Itu adalah salah satu ketika kita bisa menjalankan talenta itu. Setiap orang pasti punya talenta. Jadi jangan merasa minder ketika orang bisa menari, bisa berbahasa asing banyak, tapi aku gak bisa. Wah, bisa main musik keren banget, tapi aku gak bisa. Semua itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Semua itu bisa asal kita terbiasa. Jadi adik-adik, Tuhan mempercayakan kita talenta sebagai modal buat diri kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Tinggal bagaimana aja kita mengerjakan, melakukan talenta itu agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga kita, menyenangkan diri kita sendiri. Jadi Tuhan bukan menuntut hasil yang kayak kamu harus gini, agar kamu gini. Bukan. Tuhan mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas talenta yang kita punya. Oke adik-adik, semangat. Nah, kita tutup ya ibadah kita. Kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa ya adik-adik ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai firman kami hari ini Tuhan. Biarlah apa yang Kak ingin sampaikan dapat diterima oleh adik-adik Tuhan, dapat menjadikan rema dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik dapat menjalankan apa yang Kak ingin sampaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
dari awal hingga akhirnya Tuhan, hingga ibadah kami sampai di titik ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan, ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menjadikan kami lebih dekat kepadamu ya Bapak. Bapak, Engkau berkati setiap kami Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka kesehatan, kekuatan untuk menjalankan, untuk memelihara kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah tangan-Mu menyertai kami, menyertai mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah tangan-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Engkau menutup bungkus kami di dalam kuasa dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah Smile Kids berikutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.